Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama rabbuna wa yarda. Terima kasih Ustadz Firanda sudah bergabung, dan teman-teman Maha. Hari ini insya Allah kita akan mulai kajian mengenai kiat-kiat bahagia. Nah, adapun nanti untuk pertanyaan nanti di akhir sesi dengan langsung tulis chat, nanti akan saya bacakan. Dan untuk waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz Firanda, hafizallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada Habib Tito dan juga para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka saling mengingatkan. Dan topik yang akan kita bahas ini adalah topik yang alhamdulillah saya rasa kawan-kawan, rekan-rekan juga sudah menjadi orang-orang yang bahagia ya. Hanya saja mungkin kita ingin mempertahankan kebahagiaan tersebut, dan kita berharap kebahagiaan kita bukan cuma di dunia tapi berlanjut sampai di akhirat kelak. Karena hakikat yang kebahagiaan yang sungguhnya adalah kebahagiaan di akhirat. Di dunia terkadang seorang merasa bahagia, tapi kebahagiaan ternyata adalah kebahagiaan semu ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu dhanna an la yahur" ya. "Innahu kana fi ahlihi masrura" ya. "Bala inna rabbahu kana bihi basira." Allah sebutkan ketika di hari kiamat kelak ada sebagian orang kafir yang diberi catatan dengan tangan kiri. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dikasih belakang dari tangan kiri dan diterima dari belakang. Fasaufa yad'u thubura, maka di hari kiamat kelak dia akan berteriak-teriak, dia mengatakan binasa aku ya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk dalam neraka jahanam. Innahu kana fi ahlihi masrura, dia dulu waktu di dunia hanya senang-senang doang ya. Senang-senang doang, dia tidak ingat tentang hari akhirat, dia tidak tahu, dia tidak peduli dengan hari pembalasan, hari kebangkitan. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia dulu di dunia hanya senang-senang doang di dunia. Ya. Innahu dhanna an la yahur. Dia menyangka bahwasanya dia tidak akan dikembalikan. Jadi ada sebagian orang yang mereka senang-senang ya. Mereka merasa bahagia, zahirnya sepertinya gembira ria, tapi batinnya kita enggak tahu. Kemudian yang kedua, di akhirat ternyata mereka akan binasa karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka untuk bertemu dengan Rabbul Alamin, mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Nah, kita ingin kita seorang muslim dan juga wanita muslimah ingin merasakan kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat, ya. Karena kebahagiaan yang sungguhnya adalah kebahagiaan di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang selamat dari neraka jahanam dan masuk ke dalam surga, dia itulah yang telah menang yang sesungguhnya. Dia itulah yang telah sukses sesungguhnya. Sukses sesungguhnya adalah sukses di akhirat. Dan jika orang menjalankan syariat Islam dengan baik, ya, maka seharusnya dia bahagia di dunia sebelum di akhirat. Dan itu diucapkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam suatu pernyataannya, dia mengatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu sebenarnya ada surga. Artinya ada kebahagiaan. Siapa yang tidak masuk surga di dunia, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Seakan-akan beliau mengatakan bahwasanya orang yang beriman, yang beramal soleh, dia pasti bahagia. Dia pasti bahagia. Apapun kondisinya, dia pasti bahagia. Kalau di dunia seorang tidak merasakan kebahagiaan, pada hakikatnya dia tidak beriman. Ya, pada hakikatnya ada yang salah dalam kehidupannya. Maka dunia ini ada kenikmatan, kebahagiaan dirasakan oleh seorang sebelum dia merasakan kebahagiaan di akhirat. Makanya Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau berapa kali dimasukkan penjara, keluar penjara, dimasukkan lagi. Dan dia berkata, "Madza yaf'alu a'da'u bi jannati fi qalbi." Dia mengatakan, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Apa yang mereka lakukan padaku? Sungguhnya surgaku ada di hati. Inilah kebahagiaan sungguhnya ya, yang selalu ada dalam hati seseorang ya. Dan saya sering mengingatkan bahwasanya kebahagiaan itu bukan kelezatan.
kebahagiaan itu tidak harus sama dengan kelezatan. Ada kelezatan tapi tidak mendatangkan kebahagiaan. Seperti orang-orang yang melakukan maksiat, mereka mendapatkan kelezatan. Orang berzina, mereka mendapatkan kelezatan. Orang minum khamar, mereka mendapatkan kelezatan. Orang berfoya-foya, mereka merasakan kelezatan. Tapi belum tentu ada kebahagiaan dalam hati. Kebahagiaan itu tempatnya di hati dan Allah yang memberikan. Ya. Sebaliknya kita dapati seorang mungkin kelihatan hidupnya susah, kelihatannya mungkin dia pas-pasan, tapi ada kebahagiaan yang dia rasakan. Kebahagiaan dia masih bisa senyum dalam kesulitan yang dia hadapi. Seakan-akan dia tidak mendapatkan kelezatan, tapi ternyata kebahagiaan ada dalam hatinya. Tapi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita akan bicara tentang konsep kebahagiaan pada pagi hari ini. Bagaimanakah kebahagiaan dalam pandangan Islam? Orang-orang menulis tentang kebahagiaan ya. Bermuslim dan muslim ini topik yang menjadi perhatian banyak orang ya. Semua menulis tentang bahagia, semua punya konsep tentang bahagia ya. Namun ada di sana ada pandangan-pandangan, sebagian orang memandang kalau namanya kaya raya pasti bahagia ya. Kita katakan kita tidak memungkiri bahwasanya harta punya peran dalam memberikan kebahagiaan. Ketika seorang punya kebutuhan terpenuhi, ketika seorang punya keperluan mudah dia dapatkan dengan kekayaannya, maka ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Tetapi kenyataannya bukan kunci bahagia tidak harus kaya. Kita dapati betapa banyak orang yang kaya raya, ya ternyata tidak bahagia, ternyata keluarganya hancur, ya rumah tangganya hancur. Terkadang mereka akhirnya harus mencari kebahagiaan melalui hal-hal yang haram, entah dengan zina, entah dunia malam, entah dengan obat-obatan terlarang, ya. Ternyata mereka terkadang tidak bahagia, masih kurang puas sehingga mereka terjerumus dalam korupsi, terjerumus dalam banyak hal. Menunjukkan mereka tidak ada kebahagiaan, ya. Saya ulangi lagi, saya tidak pungkiri bahwasanya harta itu sebab kebahagiaan. Tetapi ketika tidak dipegang oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belum tentu dia bahagia. Ya, kalau memang harta pasti mendatangkan kebahagiaan, maka orang yang paling bahagia adalah Qarun. Orang bahagia adalah Qarun. Ternyata tidak demikian. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Sehingga dia berusaha mencari jabatan dengan setinggi-tingginya, ya. Bahkan dengan berkorban, bahkan dengan seakan-akan gambling dalam pilkada atau apa ya, keluarin duit banyak supaya diharap bisa kembali lagi, atau intinya berusaha untuk meraih jabatan. Ya, kalau niatnya untuk membangun bangsa dan negara tulus, okelah, mudah-mudahan sukses. Tapi sebagian mereka tidak. Yang penting bisa meraih kekayaan, bisa dapat proyek, bisa dapat macam-macam, sehingga dia merasa bahwasanya kalau dia memiliki jabatan yang tinggi, dia akan bahagia. Namun apakah semua orang punya jabatan bahagia? Jawabannya tidak ya. Ya, betapa banyak kita lihat orang yang pejabat, pimpinan negara, pemimpin, kita lihat aja kasihan, lihat kasihan, pusing. Memang benar kalau dia keluar ada pengawalnya, kalau dia masuk mana selalu ada didahulukan, pesawat ditungguin, pesawat mungkin bisa diberhentiin kalau dia belum datang. Tapi apakah itu kebahagiaan? Tidak mesti. Tidak mesti orang kemudian punya kekuasaan dia bahagia. Ya, kadang kita lihat sebagian penguasa, ya sebagian orang pejabat, dia tersenyum, tapi kita tahu di balik senyumannya banyak permasalahan yang dia pikul, banyak permasalahan yang dia pikul ya. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau saya menjadi pemimpin. Banyak urusan yang saya urusin, ya. Belum mendengar protesan masyarakat, demonya masyarakat, dan berat, tidak gampang. Makanya jabatan tidak kita pungkiri memudahkan seorang untuk bahagia, ya, karena apa yang dia inginkan bisa didapatkan, tetapi bukan berarti kunci kebahagiaan. Ya, betapa banyak orang yang menjadi pejabat ternyata hancur rumah tangganya, anak-anaknya kacau, ya, kemudian masalah-masalah politikan buat dia nampak bingung dalam pandangannya, ya pandangannya terkadang terlihat hampa, bingung apa yang harus dia ucapkan, bingung harus apa yang dia utarakan, dan itu terjadi ya. Terus apalagi teori yang lain, sebagian lagi memandang bahwasanya ya saya katakan kalau jabatan bikin orang bahagia pasti berbanding lurus dengan kebahagiaan, artinya orang pejabat pasti bahagia, maka kita katakan Firaun adalah orang yang paling bahagia, tapi ternyata tidak, ya. Dia gelisah ya ketika disebutkan akan ada anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasananya. Dia gelisah. Saking gelisahnya dia bunuh semua anak-anak Bani Israel yang lahir. Kenapa dia takut singgasananya tergoyahkan? Dan begitulah pejabat, takut terkalahkan, takut tersaingi,
ada oposisinya dan macam-macamnya. Kemudian ada lagi yang memandang bahwasanya namanya kebahagiaan adalah dengan ketenaran. Dengan terkenal menjadi bahagia, semua orang ingin minta foto sama dia, semua orang kalau ketemu dia histeris, semua orang Masya Allah. Itu cita-cita sebagian orang seperti itu, ingin tenar ya. Maka di antara mereka ada yang pencitraan lah, apalah supaya bisa naik ratingnya, semua orang bisa akui. Tapi apakah ketenaran pasti mendatangkan kebahagiaan? Kita nggak usah jauh-jauh, lihat artis, lihat aktor-aktor, lihat bagaimana kehidupan rumah tangga mereka. Saya tidak bilang semuanya, tapi banyak di antara mereka yang hancur lebur, hancur, terjerumus dalam perzinahan, terjerumus dalam selingkuh, terjerumus dalam macam-macam lah. Ya, sudah melakukan banyak maksiat, sudah banyak. Artinya seperti itulah obat-obat terlarang. Ya, apalagi kalau kita bicara tentang luar negeri, di antara mereka banyak yang bunuh diri. Kasus-kasus seperti dulu saya masih SMP apa SMA, Kurt Cobain misalnya, Nirvana, bunuh diri. Ya, nggak tahu yang lain-lain juga demikian. Di puncak-puncak ketenaran mereka malah bunuh diri ya. Jadi dan saya sempat baca tulisan Kurt Cobain waktu itu, dia mengatakan seakan-akan dia mengatakan ketenaran, hura-huranya orang, sorak-soraknya orang hanyalah sesuatu yang semu, hanyalah tipuan. Dia tidak merasa bahagia dengan itu semua. Ya. Dan coba kita nggak usah bicara, kita bicara gubernur Jakarta atau yang lainnya. Dia kalau keluar ya, tenar kan, Masya Allah. Waktu untuk keluarga sedikit, sudah situ direbung sama masyarakat, dikerubung sama masyarakat ya. Ya, makanya ketenaran itu ternyata ada kebahagiaan, tapi terkadang bikin masalah ya. Membuat seorang privasinya jadi hilang. Dia harus sibuk memaintenance followersnya. Bagaimana para followers bisa terus hatinya bersamanya. Ya, ini berat. Ketenaran tuh ya tidak mesti mendatangkan kebahagiaan. Terus Ustadz, berarti kalau pejabat pasti susah? Enggak. Orang kaya, pejabat, orang terkenal bisa bahagia. Ya. Oleh karena Islam membawakan konsep kebahagiaan yang menjadi kunci kebahagiaan adalah keimanan. Siapapun orangnya, dia bisa bahagia. Bukan hanya si kaya yang bisa bahagia, si miskin juga bisa bahagia. Bukan hanya orang yang terkenal bisa bahagia, yang tidak terkenal, nggak ada yang kenal dia pun dia bisa bahagia. Betapa banyak orang terkenal pingin tidak terkenal. Ya. Pingin tidak terkenal. Sebaliknya betapa banyak yang tidak terkenal pingin terkenal ya. Ya. Saya enggak usah bicara jauh. Saya bicara saya sendiri saja ya, yang tidak dikenal, yang kenal cuma segelintir orang. Itu pun saya kadang terganggu ya. Pergi ke bandara ada yang Assalamualaikum Ustaz, ada yang ini petugas bandara lah minta foto. Aduh, saya malah gelisah. Saya pingin tidak ada yang kenal ya. Saya pingin tidak kenal. Kadang saya jalan kaki tidak pakai apa-apa, tidak pakai sarung. Ada aja yang kenal. Aduh repot. Saya lebih senang tidak dikenal ya. Ini saya bicara pribadi saya ya. Saya bisa bayangkan bagaimana dengan orang yang terkenal yang kemudian followers sampai jutaan, kemana-mana jadi sorotan, dia harus menjaga image-nya, dia harus jaga macam-macam lah. Saya tidak bayangkan bagaimana kehidupan dia, terus bagaimana dengan keluarganya ya. Intinya Islam menawarkan siapa saja bisa bahagia, mau kaya atau miskin bisa bahagia, mau terkenal enggak terkenal bisa bahagia, pejabat rakyat jelata bisa bahagia. Syaratnya dia beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Ya, barang siapa yang beramal saleh, ya, lelaki maupun mukmin, ya, lelaki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang menyenangkan. Ya, ini sudah pasti. Syaratnya beramal saleh, laki atau perempuan, beriman. Yakin kalau Anda beramal saleh dengan amal yang benar, dengan niat yang benar, tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda pasti bahagia. Allah yang jamin pasti bahagia. Meskipun Anda tidak terkenal, meskipun Anda bukan orang kaya, meskipun Anda rakyat jelata, ya. Anda diberikan kebahagiaan karena kebahagiaan itu hak Allah. Allah punya hak untuk memberikan kebahagiaan. Yang mengatur hati kita semua Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat seorang di dalam kekayaannya Allah berikan kesedihan kepadanya. Anda lihat orang dalam ketenarannya Allah berikan kegelisahan dalam hatinya. Sebaliknya ada orang mungkin cuma jualan apa, jualan ini, tapi Allah bikin dia bahagia, bisa senyum. Saya ketemu orang keluarganya dengan senyum meskipun dia bukan siapa-siapa, ya. Syaratnya beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Makanya Allah gambarkan tentang kehidupan orang-orang yang menjauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi matanya buta. Tapi di dunia, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia kehidupan yang sesak.
Benar dia bisa berhura-hura, berfoya-foya, minum khamar apa dia, tapi dia hatinya hampa, hatinya hampa. Ini yang bilang Allah Subhanahu wa taala, hatinya sempit. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang tidak diberi hidayah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Ka'annama yas'adu fis sama. Dan orang yang sesat ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya sempit, dayyiqan haraj, sulit, seakan-akan dia diangkat ke atas. Ya. Orang kalau angkat di atas kan oksigen semakin berkurang. Dia semakin sulit bernapas. Kita yang lihat di bawah kayaknya dia terbang lepas, di atas lepas bebas ya. Tapi dia sendiri sebenarnya sedang terhimpit nafasnya, susah. Maka Anda jangan terpedaya melihat bahwasanya orang terkenal semua hura-hura dia, kemudian dia kemana-mana mau foya. Anda kira dia bahagia? Enggak. Dia pasti kalau dia menjauh dari Allah, dia kalau suka bermaksiat kepada Allah pasti hatinya sempit. Pasti itu suatu kelaziman. Kalaupun dapat kebahagiaan semu, ya. Kebahagiaan ya yang semu. Ya. Kawan-kawan yang saya beberapa kali ke misalnya Habib Tito Lahat, ibu juga tahu bagaimana kehidupan misalnya di Eropa ya. Kawan-kawan sebagian yang miskin-miskin tinggal di sana ya, mencari sesuap nasi jadi supir Grab di sana atau supir Uber ya. Mereka cerita Ustaz, ya orang bule itu surganya adalah hari apa? Hari malam Minggu, malam Sabtu, malam Minggu ya. Hari Senin kerja lagi. Pokoknya sudah Sabtu, Jumat sore sudah mereka pergi ke bar, kemudian pulang kayak orang teler, kayak hewan. Teman-teman kadang-kadang jemput dari bar, teman cerita. Ya, maksud saya, ya begitulah kehidupan yang enggak jelas seperti binatang, hanya sekedar memuaskan hawa nafsunya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Kata Allah, orang kafir yang tidak beriman, tidak punya tujuan hidup, mereka hanya hidup senang-senang sebagaimana hewan yang bersenang-senang, makan dan minum kerjaannya memuaskan hawa nafsunya, wan naru mathwal lahum, dan neraka tempatnya adalah bagi mereka ya. Lihat bagaimana indahnya orang Islam. Ibu sudah ke Eropa. Coba kita ke Eropa, pemandangan yang saya lihat signifikan di Eropa ya. Orang-orang Islam dan orang-orang tua ada yang dorong anak-anaknya, cucu-cucunya jalan sama dia satu mobil. Begitu sementara kita orang kafir, tua-tua udah pegang anjing, udah nggak ada cucunya kemana, anaknya kemana. Itu pemandangan yang saya lihat sangat tersebar ya. Lihat di Prancis, lihat di Amsterdam, saya lihat, oh kayak begitu ya. Kasihan. Anak-anaknya kemana? Kehidupan mereka di masa tua mereka ditemani oleh anjing. Sampai banyak teman-teman kita yang kerja sebagai petugas kesehatan, banyak orang-orang tua yang meninggal tidak ada yang tahu. Sudah busuk mayatnya 3 hari, nggak ada yang tengok. Kehidupan yang kasihan, anak-anaknya kemana ya? Masa tua yang diakhiri dengan seperti itu. Sampai sempat dibuat video-video klip bagaimana mereka merayakan Christmas dengan tidak ada orang yang Christmas sendirian, sudah tua umur 60, 70 sendirian di kamar. Kasihan. Orang Islam enggak, orang Islam coba. Kakek-kakek ditemani oleh cucu-cucunya, nenek-neneknya, oleh mantunya, oleh anaknya. Sampai ada seorang masuk Islam gara-gara melihat fenomena orang Islam. Jadi ada sebagian keluarga yang berlibur di Eropa sama neneknya kalau tidak salah. Pokoknya baru keluar diangkat, kemudian ditaruh, rebut-rebutan dilayani, didorong, sampai ada orang heran, ini dari mana kok ada seperti ini? Ini ajaran dari mana seperti ini? Maka inilah Islam. Inilah Islam ya. Ya, boleh orang Islam tidak punya apa boleh, tapi kebahagiaan mereka miliki ya. Makanya konsep Islam mudah, konsep bahagia menurut Islam mudah, yaitu beriman dan beramal saleh. Ikhlas kepada Allah, Anda akan bahagia. Siapapun Anda, pejabat, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, terkenal enggak terkenal, Anda bisa bahagia. Di antara cerita yang menakjubkan adalah buku judulnya, ada cerita kisah ditulisnya buku judulnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Judulnya itu wasilah-wasilah yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang bahagia. Ini ditulis oleh seorang namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau ini nulis buku ini kapan? Sebagaimana diceritakan oleh anak-anaknya. Dia tulis buku ini tentang kebahagiaan ketika dia divonis kanker dan dia harus menginap di rumah sakit. Saat dia mau meninggal dunia, saat dia divonis kanker, dia malah nulis buku ini. Bagaimana dia bisa merasakan kebahagiaan sementara dia divonis dengan kanker dan akhirnya meninggal dunia? Sampai dia dilarang untuk nulis, sampai dia nulis. Sampai disebutkan oleh sebagian anak-anaknya, terkadang ayah, bapak mereka
tidur dan ketika bergumam dia sedang ceramah. Ya. Saya dengar cerita itu luar biasa ya. Maksudnya iman yang kuat ya, dalam divonis kanker dia masih bisa merasakan kebahagiaan, bahkan dia tulis buku tentang kebahagiaan. Sekarang bukunya terkenal. Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah ya. Buku tipis tentang kiat-kiat bahagia. Ditulis oleh seorang yang sedang divonis dengan kanker, akhirnya meninggal dunia. Ya. Oleh karena saya bilang kebahagiaan bisa dimiliki oleh siapa saja. Islam mudah. Yang penting Anda beriman, beramal saleh, maka Anda akan mendapatkan kebahagiaan ya. Anda akan mendapatkan kebahagiaan. Allah berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sungguhnya orang-orang yang berbuat baik dalam kenikmatan, dalam kebahagiaan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia akan merasakan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di alam barzah dan kebahagiaan di akhirat ya. Kebahagiaan di dunia, alam barzah dan akhirat ya. Ya, bukan berarti dia harus kaya, enggak, harus tercukupi, tidak. Siapapun orang Islam kalau dia menjalankan syariat Allah dengan baik, maka dia akan bahagia. Baik, jadi kita akan bahas konsep-konsep kebahagiaan. Saya akan sebut sekitar 8. Yang pertama agar bahagia, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah kalau memperbaiki hubungan dengan sesama manusia insya Allah mudah. Seorang yang pandai bergaul dia akan mudah memperbaiki hubungan dengan bosnya. Seorang yang supel dia akan mudah memperbaiki hubungan dengan kawan-kawannya. Seorang yang pandai membawa diri dia akan mudah punya hubungan dengan suaminya, dengan istrinya. Dia pandai membawa diri ya. Tapi yang paling penting bagaimana kaifa haluka ma Allah, bagaimana kondisimu bersama Allah yang paling penting. Bagaimana hari ini kondisi saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya alhamdulillah dengan suami thayyib, saya baik dengan suami. Suami hari ini senang, saya layani alhamdulillah. Saya bawakan makan, dia tersenyum melihatku. Anak-anak alhamdulillah saya sudah telepon, gimana anak kabarnya? Semua gembira mengungkapkan rasa cintanya kepada sang ibu. Ibu gimana Bu? Kita udah kangen nih, Masya Allah. Thayyib, sama tetangga oke, sama kawan-kawan alhamdulillah kita kumpul. Pertanyaan pertama, kaifa haluka ma Allah? Bagaimana hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala? Hari ini kamu bagaimana? Bagaimana salat subuh? Bagaimana zikir pagi petang? Bagaimana? Tanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang memberikan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, Allah akan mudah perbaikan urusanmu dengan yang lainnya. Jadi, kalau ingin bahagia, beriman dan beramal saleh, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harapkan kita semua, nasihat buat saya pribadi, kita punya namanya ibadah rutinitas harian. Umur kita terus berjalan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umur kita berjalan, kecantikan semakin memudar, ketampanan semakin memudar ya. Kekuatan semakin melemah. Sampai kapan kita begini? Maka kita harus punya jadwal rutinitas ibadah yang jangan kita lewatkan. Saya nggak usah bicara muluk-muluk. Saya bisa bicara aja satu halaman lah kita baca Quran. Nggak usah muluk-muluk. Ya, ada zikir pagi petang. Nggak usah sampai lengkap, sedikit nggak ada masalah. Tapi kita punya zikir rutinitas harian. Kita punya hubungan kita dengan Allah, kita perbaiki. Tuhan menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya. Kapan kita punya hubungan yang baik dengan Allah, insya Allah kita akan bagi. Meskipun problematika kehidupan di luar sana sangat banyak. Selama Anda hubungannya dengan Allah baik, Anda akan bisa menghadapi itu semua. Ya. Ya. Makanya ketika para salaf, orang-orang saleh dahulu mereka ketemu, di antara wasiat di antara mereka, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia yang lain. Itu kaidah. Perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia yang lain. Ini secara umum masing-masing punya kebiasaan ibadah, dia tekuni ibadah tersebut. Ada yang suka puasa, silakan puasa. Ada yang suka baca Quran, silakan baca Quran. Ada yang suka sholat malam, silakan ya, masing-masing ya. Yang penting dia punya hubungan dengan Allah, suka berzikir, silakan berzikir. Masing-masing mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua, yang membuat kita mudah untuk bahagia, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bahagia, orang yang paling ikhlas. Bagi dia yang penting adalah bagaimana komentar Allah terhadap perbuatannya. Dia tidak terlalu peduli dengan komentar manusia. Orang yang paling tidak bahagia orang yang menggantungkan kebahagiaannya pada komentar orang lain. Kata bahasa kita, kebahagiaan Anda bukan di tangan netizen ya. Kebahagiaan Anda bukan di tangan followers ya. Followers bilang unlike nggak ada masalah. Yang penting Allah suka dengan apa yang saya lakukan. Ya. Bangga dengan banyaknya pengikut. Ya, orang yang paling bahagia orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan dia bermuamalah ya sama orang lain, dia bersedekah, muamalah dia bukan orang ini, dia bermuamalah dengan Allah. Ya Allah, Engkau sudah tahu saya kasih, sudah selesai tugasku ya Allah. Mau dia terima kasih enggak urusan.
Bahkan saya sering sampaikan, terkadang seorang membantu keluarganya tidak tahu terima kasih, nuntut, tidak terima, kadang-kadang merasa kurang padahal sudah dikasih hati minta jantung ya, sudah kasih jantung masih minta rempelo. Namanya terkadang sebagian keluarga seperti itu. Ya, kita tidak bisa berharap semua orang cinta sama kita. Kita tidak berharap semua orang bisa menghormati kita. Tidak. Anda mencari keridhaan manusia tidak akan pernah selesai. Ridwan nas, kata Imam Syafi'i, ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan orang semua adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Ridha Allah ghayatun tudrak. Adapun Anda mencari ridha Allah mungkin Allah ridha dengan Anda beramal saleh. Ya. Yang penting Anda ikhlas, Anda sudah kerjakan enggak ada masalah. Meskipun keluarga, meskipun adik Anda tidak terima kasih, kakak Anda, keluarga Anda sudah bantu enggak terima kasih enggak ada masalah. Saya bilang terkadang itu Allah menjebak kita dalam hal itu. Kita sudah bantu ternyata tidak ada kata terima kasih agar melatih diri kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar melatih diri kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Anda sudah mencapai keikhlasan, semua saya lakukan karena Allah, Anda akan bahagia. Sehingga tidak peduli pengakuan orang, tidak peduli like-nya orang, enggak peduli. Itu orang kalau sudah pencitraan gelisah, dia sudah siapkan tim pencitraan, ternyata yang like sedikit gelisah. Ya. Kalau sudah bikin status Facebook, lihat lagi loh. Kok nggak ada yang like? Mungkin ada yang kurang. Update status ulang lagi, nggak ada yang like. Aduh, kenapa ini? Ada masalah apa? Kadang di murojaah sering ini aku kok. Kenapa? Kebahagiaannya di tangan netizen. Kebahagiaannya berada di tangan netizen. Ya, maka ini perkara yang kelihatannya simple, tapi inilah kunci kebahagiaan. Orang yang paling ikhlas dia yang paling bahagia. Ya, kenapa? Karena dia fokus cari muka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak cari muka kepada manusia, dia tetap berakhlak baik dengan manusia. Kalau mereka baik sama dia, alhamdulillah. Kalau enggak ada masalah. Bagi dia yang penting muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, ibu juga demikian, kita pun demikian. Saya bermuamalah sama istri. Kalau saya senang kalau istri saya menghargai saya. Tapi yang paling penting bagi saya, Allah sudah tahu saya menjalankan kewajiban saya. Saya kewajiban suami, saya tahu kewajibannya 1, 2, A sampai Z, saya sudah catat dan saya akan kerjakan. Ya, saya akan berusaha nasihat istri. Misalnya istri ternyata di luar di kemudian hari enggak urusan. Ya. Kalau dia baik, alhamdulillah. Kalau enggak, yang penting Allah sudah tahu saya sudah menunaikan kewajiban saya. Dan muamalah kita kepada siapapun demikian. Carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas latihan cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah tatkala di padang mahsyar. Kemudian jarak 1 mil matahari. Di antaranya kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang berinfak dengan tangan kanan kemudian disembunyikan sampai tangan kiri tidak tahu apa yang infak tangan kanannya. Dia tidak pernah cerita sama siapapun. Dia melatih diri bahwasanya hanya Allah yang tahu apa yang dilakukan. Kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu punya amal saleh yang tidak ada yang tahu, lakukanlah. Ini kalau kita mau ikhlas, ada usaha menuju ikhlas. Bukan usaha menuju pencitraan. Jangan. Bagaimana lihat orang-orang salaf dahulu, orang saleh dahulu, mereka berusaha menyembunyikan amal saleh mereka. Tidak mau ada yang tahu. Di antara mereka ada yang baca Quran sambil nutup, kalau ada yang lewat dia tidak mau. Di antara mereka ada yang berjihad sambil menutup wajah mereka. Di antara mereka ada yang menyumbang seperti Ali bin Zainal Abidin, Ali bin Husain Zainal Abidin. Dia sebelum di tengah malam dia angkat gandum, dia letakkan di orang-orang penduduk kota Madinah yang miskin-miskin. Enggak ada yang tahu. Kapan orang tahu? Ketika dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, ternyata sumbangan tersebut berhenti ketika dimandikan mayatnya nampak ada bekas hitam di pundaknya. Selama ini dia mikul sendiri. Bahkan dia tidak nyuruh budaknya untuk mikul, dia mikul sendiri. Demi agar dia bisa menutup amal solehnya. Ini namanya orang usaha untuk ikhlas. Bukan sedikit-sedikit cerita, oh saya sudah bangun masjid, saya sudah bangun ini, saya sudah ini, saya sudah cerita semua. Saya sudah dakwah sana, saya sudah dakwah sini, saya sudah ketemu ini. Ya akhi, ya ukhti, coba periksa amal soleh kita mana yang orang tidak tahu. Coba periksa. Dibandingkan orang yang tahu, 1% entah ada, entah enggak ya. Nah, maksud saya, Anda kalau ingin bahagia, latih diri untuk ikhlas. Sehingga dalam kesendirian Anda bisa bahagia. Anda bahagia tidak harus sama banyak orang. Nah, kita ada kebahagiaan sama ketemu istri, ketemu suami, ada ketemu anak-anak, ketemu kawan-kawan, ada kebahagiaan. Tatkala kita bersendirian juga kita harus ciptakan kebahagiaan sendiri. Sendiri bersama Al-Quran, sendiri dengan pengajian, sendiri dengan menelaah buku. Dan kita bisa kalau kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gantungkan kebahagiaan Anda pada netizen dan komentar orang lain. Tapi yang berikutnya, agar kita bisa bahagia,
Perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang kepada Nabi minta wasiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah." Senantiasalah lisanmu basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah yang saya bilang ibadah yang mudah dilakukan oleh siapa saja bisa tanpa sulit-sulit. Mudah sekali. Siapa sih orang Islam yang tidak hafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah astaghfirullahal azim. Siapa yang tidak hafal 6 zikir ini? Belum zikir yang lainnya. Kita sambil jalan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Kita sambil jalan astagfirullah 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 la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati kalian akan menjadi tenang. Ini sudah jelas. Anda ingat Allah. Kata Allah, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku akan ingat kalian secara spesial, secara spesifik. Maka jangan lupa banyak berzikir kepada Allah. Kita sekarang ini waktu kita habis untuk medsos. Waktu melihat berita, melihat ini, melihat anu, sehingga lisan kita jarang untuk berzikir. Apa usahanya kita sambil jalan astagfirullah, 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 ya. Apa usahanya ibu sambil masak, ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi enggak masak, pembantu sudah ada yang masakin. Sudah. Diam-diam, jangan bengong, ya. Saya bukan melarang kita lihat medsos, enggak, saya juga main medsos, saya juga lihat. Tapi jangan sampai waktu kita habis seluruhnya untuk itu. Ada waktu kita tenang, tutup semua, kita zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yakin demi Allah bahagia. Demi Allah bahagia. Habis salat jangan buru-buru, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu langsung jangan langsung pegang HP. Teng 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 jangan. Habis salat assalamualaikum duduk dulu. Zikir dulu. Subhanallah. Nikmati subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Apa maksudnya maha suci Allah? Itu tidak ada yang serupa dengan Engkau ya Allah. Engkau tidak punya anak, Engkau tidak punya istri. Semua bergantung kepadamu. Semua Kau lakukan dengan hikmah. Kita renungkan keagungan Allah sambil subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmati. Ya Allah, Kau berikan aku baca kenikmatan betapa panjang kesulitan ya Allah. Engkau berikan aku kesehatan, Kau berikan aku ketampanan, Kau berikan aku kecantikan, Kau berikan aku keluarga, Kau berikan aku harta banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Satu kita itu benar-benar akan aliran kebahagiaan dan Anda bisa merasakan sendiri langsung. Alhamdulillah. Tapi zikirnya tenang, jangan dalam. Seban, bar ya itu enggak bisa kalau gitu. Harus tenang, zikir satu demi satu sambil dinikmati. Nah, jangan mau zikir kalau tunggu rame-rame dulu. Kita mau zikir bersama, tunggu rame-rame bikin paduan suara baru zikir. Ya kalau gitu kita hanya zikir kapan sesekali. Nunggu jamaah kumpul dulu, baru kita subhanallah. Ya, kamu zikir kapan saja, enggak usah nunggu rame-rame. Bahkan di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Tadi selain orang yang berzikir, yang berinfak dengan tangan kanannya disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu. Orang yang ketujuh, kata Nabi SAW, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang dia sedang berzikir kepada Allah sendirian, tidak ada orang sama dia, maka dia pun menangis. Jadi ini zikir yang paling nikmat, seorang bangun di tengah malam kemudian dia berzikir. Subhanallah. Biasakan diri kita terjaga. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Ya. Kapan saja kita berzikir. Jadi Allah sudah bilang, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak berzikir kepada Allah maka hati akan menjadi tentram ya. Nabi SAW mengatakan tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar ya. Kita ini sebenarnya banyak waktu untuk berzikir banyak. Naik mobil kita sambil berzikir. Ustaz saya pengen dengar berita tentang pagi ini. Oke, dengar tapi jangan terus-terusan. Jalan lagi 1 jam, masa 1 jam dengar berita terus. 15 menit sudah selesai. 45 menitnya kita sambil astagfirullah, alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, malaikat catat terus, malaikat catat kebahagiaan Allah berikan oleh subhanallah. Sampai di kantor kita bahagia. Kenapa? Kita charger iman kita charger kebahagiaan kita dengan zikir dari rumah sampai menuju ke tempat kerja kita. Bukan lihat berita artis, berita ini artis cerai, artis ribut sama suaminya, kemudian enggak selesai-selesai. Politik ini, politik anu ini, mau dirampas, mau diapa, mau dia dengan berita enggak habis-habis. Komentar ini, perdebatan, Masya Allah. Ya kalau kita pakar politik enggak apa-apa. Masing-masing punya keperluan. Kalau kita cuma ibu rumah tangga, terus sibuk melulu dengan itu, ya sayang. Bukan berarti tidak ada manfaatnya, mungkin ada manfaatnya, tapi ternyata kita meninggalkan yang lebih bermanfaat untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Ingin bahagia, banyak berzikir.
Kemudian yang berikutnya, ini perkara yang penting juga yang keempat, agar seorang bisa meraih kebahagiaan, fokus pada privasi kita masing-masing. Rasulullah SAW pernah ditanya ketika timbul fitnah yang bermacam-macam, man najat ya Rasulullah, bagaimana jalan keluar, bagaimana keselamatan? Rasulullah SAW mengatakan di antaranya, alaika bi khosati amrik wa da'anka amrul awam. Kata Nabi SAW, sibuklah dengan privasimu dan tinggalkan urusan banyak orang. Kalau timbul fitnah, carut marut bahasa kita, carut marut. Bingung kita kondisi agama carut marut, kondisi perpolitikan carut marut, kondisi udah kita bingung ya. Dan kita tidak ada tugas di sana, ya. Kecuali kalau kita memang tugas kita seorang menteri, ya kita harus mikir ke situ. Tapi seandainya kita bukan menteri, kita bukan pejabat, apa? Ya, jangan lupa kata Nabi, alaika bi khosati nafsik. Hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Wada angka amrul awam. Dan tinggalkanlah engkau urusan-urusan orang umum. Ya, urusan banyak orang engkau tidak mampu untuk menghadapinya. Ada orang masing-masing yang bertugas mengurusin. Ya. Makanya di antara hadis Nabi SAW, dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, Inna Allaha yuhibbu at-taqiyyal ghaniyal Inna Allaha yuhibbu at-taqiyya al-ghaniyya al-khafi. Ya. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, tidak perlu merasa tidak cukup, merasa qanaah. Kemudian di antaranya al-khafi. Al-khafi adalah orang yang tidak menampakkan diri, ya, selalu tidak ingin tampil terus, enggak. Dalam sebagian riwayat al-hafi. Al-hafi adalah orang yang sibuk dengan keluarganya. Dia sibuk seperti kita suami sibuk ngurus anak, gimana anak perkembangannya, suami istri bagaimana, mungkin ibu saya, mungkin bapak saya, mungkin kakak adik saya, dia sibuk ini. Ya, ini adalah sumber kebahagiaan. Sibuk dengan urusan privasi. Ketika seorang melalaikan privasinya, sibuk dengan urusan orang, akhirnya banyak urusan privasinya terbengkalai. Banyak urusan privasinya terbengkalai. Ya. Terlalu sibuk dengan urusan. Makanya saya bilang di antaranya, hati-hati medsos ini. Medsos itu merebut kebahagiaan kita. Sejauh mana terlalu sering kita main medsos, yakinlah kebahagiaan kita semakin banyak yang jadi tumbal. Sudahlah, ibu-ibu kurangilah medsos ya. Udah depan medsos jangan juga kelamaan di atas model baru. Baca Quran dong, jangan di atas melulu. Ya, di atas apalagi kalau suami nggak punya duit, sedih lihat istrinya di atas terus. Istriku di atas terus, saya nggak punya duit, gimana nih kasihan? Ya, kalau punya duit lagi pengen beli, oke lah, lihat beli. Kalau nggak ada duit atau punya duit pun jangan lihat tas terus, lihat tas, lihat dompet, lihat ini, lihat anu. Medsos ini menghabiskan kebahagiaan kita, ya. Membuat kebahagiaan kita kena roaming, ya. Maka sibukkan privasi kita. Coba tes kita ini sudah beres nggak urusan privasi kita? Ibadah kita bagaimana? Anak kita gimana? Sudah kita tanya bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, sudah kita cek. Suami kita bagaimana? Pelayan kita kepada suami. Bagaimana seorang suami melayani istrinya? Coba cek. Jangan terlalu banyak urusan sana, urusan sini, urusan sana. Akhirnya urusan privasi kita terabaikan. Kalau sudah privasi kita terabaikan, yakinlah kita nggak bahagia. Kita nggak bahagia. Makanya seorang sebisa mungkin menciptakan surga di rumah. Seorang sebisa mungkin menciptakan surga di rumah. Ya. Dan ibu-ibu punya peran besar dalam menciptakan surga di rumah. Ya, bagaimana membuat suami betah di rumah, bagaimana membuat anak-anak betah di rumah, dia sendiri harus betah di rumah. Ya. Jangan sampai dia sendiri tidak betah di rumah, kemudian menyuruh suami betah di rumah. Dia sendiri tidak betah di rumah, pengennya keluar sana, keluar sini, pengen ke mall, ke sini, ke sana. Nggak, sibukkan diri di rumah, biasakan kita jadikan rumah kita adalah tempat kebahagiaan. Kalau seorang lelaki sudah selalu rindu ingin pulang ke rumah, itu laki yang bahagia. Di luar, pengen pulang, rindu sama istri, pulang ketemu istri, ngobrol, ketawa ke TV. Itu dia bahagia, sudah itu paling bahagia laki-laki itu. Ya. Tapi kalau dia di rumah tidak betah, pengen ngobrol sama orang, apalagi pengen ketemu istri orang, aduh selesai sudah. Hancur dia sudah. Dia tidak merasakan kebahagiaan, dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan di rumah. Rumah dia seperti nerakanya. Ya. Maka saya bilang sama kawan-kawan, terutama Habib Tito dan teman-temannya, coba cek. Kita ini termasuk orang yang rindu pulang ke rumah atau tidak, atau pengen di luar melulu. Di rumah kayaknya nggak ada kegiatan, bosan nih. Pengennya keluar terus. Pengennya keluar terus. Anda mau cari bahagia dengan teman-teman, Anda mau cari bahagia di tempat lapangan golf, Anda pengen cari bahagia di sama apa macam-macam lah. Anda tidak bahagia. Jadi Anda bukan laki yang bahagia sendiri. Laki bahagia yang sungguhnya adalah laki yang betah di rumahnya, tentram sama istrinya. Itu laki yang berbahagia. Kenapa? Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, itu Adam alaihissalam.
Wa khalaqa kemudian menjadikan dari wa ja'ala minha zaujaha. Kemudian dari satu jiwa itu Allah ciptakan istrinya. Buat apa? Liyaskuna ilaiha, agar Adam tentram dengannya. Dalam surat Ar-Rum kata Allah, min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagi kalian istri-istri kalian litaskunu ilaiha, agar kalian tentram dengan istri kalian. Jadi saya bilang ini gampang, barometer laki bahagia itu apa? Bukan yang terkenal, bukan yang dicuit-cuit sama cewek-cewek banyak, ya, bukan yang dirindukan oleh banyak gadis-gadis dan janda-janda, bukan. Bukan yang orang paling laki-laki bahagia itu yang dia tentram kalau di rumah. Ketemu istrinya ngobrol sudah. Ke rumah di luar dia pengen pulang. Pengen ketemu istrinya, pengen ngobrol sama anak-anaknya. Itu lelaki paling bahagia. Ya. Saya pernah ketemu kawan, dia bilang, kawan saya hajian sama dia bilang, Ustaz, saya ini meskipun di luar orang saya diamukin orang, bos marah-marah, yang penting kalau pulang istri senyum, bahagia. Sebaliknya kalau saya di luar, orang muji-muji saya, pulang diomelin istri, sudah rusak kebahagiaan saya gara-gara di rumah. Maka ciptakan kebahagiaan di rumah, ciptakan surga di rumah, dan ini perlu kerjasama antara istri dengan suami. Gimana cara bisa kita ngobrol sama istri? Bagaimana kita bisa sinkron sama suami? Ini perlu, ya, perlu ya pembahasan apa yang kita bahas, kita ketahui di rumah. Nikmat subhanallah. Capek letih dengan kehidupan luar, udah di rumah. Kita keluar kalau ada keperluan, ya. Apalagi ibu-ibu, ibu-ibu asalnya di rumah. Waqarna fi buyutikun, asalnya ibu di rumah. Di rumah saja kalau dia niatkan karena Allah, argo pahala mengalir terus. Tidak keluar kecuali ada urusan-urusan yang penting. Maka di antara hal yang bisa membantu kita untuk bahagia, ciptakan surga di rumah. Dan ini saya bilang ibu punya peran yang sangat penting. Bagaimana suami betah, ibu punya peran. Ya, kalau suami nggak betah, tanya ada apa dengan saya? Kenapa suami tidak betah? Apa sering saya omelin? Apa kurang saya layani? Ya. Apa kurang saya ini? Khawatirnya seperti itu. Ya, sehingga suami tidak merasa dilayani. Ada sebagian istri mungkin tidak pandai melayani. Suaminya mau pergi ke safar. Harusnya kan diambilkan bajunya. Siapkan kopernya. Suaminya suruh ngurus sendiri. Dia lagi asik main HP. Sudah bang, sudah siap bang. Kapan berangkatnya bang? Suaminya ngurus sendiri. Ambil koper, ngurusin baju sendiri. Kasihan. Suami pingin dilayani dong. Istri yang baik ya, mas ambil koper. Lipat bajunya. Ya. Suami jadi betah, ingin pulang. Karena dia tahu dilayani oleh istrinya. Ya. Saya kalau dengar cerita-cerita luar biasa. Ini saya cerita aja, jangan tersinggung ya. Ada teman saya, bukan saya ya, teman saya punya istri 3. Dia bilang sama saya, ya, kalau saya 1, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Istri saya teman 3. Dia bilang, Ustaz, saya cinta sama mereka semua. Tapi satu yang paling saya cintai ada satu. Mungkin lebih cantik. Enggak juga, Ustaz. Yang lain juga cantik-cantik. Terus, karena Ustaz kalau dia sama saya, luar biasa dia layani saya, Ustaz. Saya mau datang ke rumah pas jatah rumah dia, datang nginap ke rumah dia udah tanya, abang mau makan apa? Dia siapin. Begitu saya sampai di rumah, dia buka kaos kaki saya, dia buka baju saya, dia yang melakukan. Ya. Kemudian ketika siap makanan, dia dekatkan saya, itu ikan aja kata dia, yang saya menarik Ustaz. Itu tidak pernah dilakukan istri saya yang lain. Ikan itu dia lepaskan tulangnya, dia ambil. Kemudian dia berikan kepada saya. Kelihatannya sepele, tapi luar biasa bagi saya. Ya. Jadi maksud saya, kebahagiaan di rumah itu punya peran besar istri. Maka saya sampaikan kepada ibu-ibu, ciptakan surga di rumah. Kita mengalah sedikit, waktu sedikit untuk melayani suami, tapi kita akan bahagia. Bahagian yang panjang. Korbankan waktu untuk suami, ini itu pahala. Kita menyenangkan hati suami kan pahala. Sama, suami juga perlu menyenangkan istri, perhatian terhadap hati istri dan yang lainnya ya. Kalau istri pengen ke salon, dikasih duit, jangan pelit-pelit. Istri ada sesuatu kita berikan hadiah buat istri, biar kita saling menghargai, saling mencintai, dan akhirnya kita bisa menciptakan surga di rumah. Adapun kalau di rumah tidak betah, pingin keluar terus, pingin main golf terus, pingin kemana, ini kasihan, ini laki-laki kelihatannya duitnya banyak, kelihatannya keren, tapi dia tidak bahagia. Sungguhnya laki-laki yang sedang menderita. Benar, dia pasti menderita kalau dia tidak betah di rumah. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk menjadi bahagia, jadilah orang yang mudah memaafkan. Allah berfirman, wala afina anin nas, dan orang-orang yang maafkan orang lain yang menzaliminya. Kalau ada orang zalim sama kita maafkan, jangan terlalu kita pedulikan. Ya, kita bilang sudah ditakdirkan mau diapain. Dia maki-maki saya, dia nuduh saya tidak, dia ngambil harta saya, sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maafkanlah dia. Kalau seorang mudah maafkan, dadanya lapang, ya, ya. Tapi kalau dia tidak mudah maafkan, dia dendam, mikir terus, sebelum tidur mikir kapan bisa balas dendam, kasihan dia menderita. Akhirnya cepat tua,
cepat kena kolesterol, cepat kena gula, ya kasihan. Tahu-tahu rambutnya putih semua. Kenapa suka marah-marah kerjanya? Ya. Makanya benar kata orang, ya jangan malu suka dan cepat tua suka marah-marah. Itu benar ya. Karena orang kalau emosian, itu, metabolisme tidak stabil. Tanya orang yang suka gula marah-marah, gulanya cepat naik, kolesterolnya cepat naik, kasihan. Ya, demikian. Maka seorang kalau sudah mudah maafkan, tenang, ya tenang. Umur lebih dipanjangkan oleh Allah dengan sebab dia mudah memaafkan. Orang zalim sama dia maafkan. Tidak usah dia ingat-ingat, tidak usah dia ungkit-ungkit. Jangan dia catat di diarinya. Si fulan kurang ajar sama saya, lupakan. Itu catatan yang harus kita buang, bukan kita simpan-simpan. Ya, hidup ini bukan untuk memikirkan hidup ini cuma sebentar. Kebahagiaan juga tidak banyak. Jangan kita menjadikan kebahagiaan kita terkontaminasi dengan dendam-dendam yang ada. Dendam ini buang. Inilah kehidupan. Kita menzolimi atau kita dizolimi. Jangan sampai kita menzolimi. Tapi kalau kita dizolimi, sabar. Ya. Tidak semua kita harus menang. Ya udahlah, kita maafkan, selesai. Ya. Bayangkan seorang kalau tidak mudah maafkan, ibu-ibu apalagi. Sebelum tidur cerita sama suaminya, "Mas, itu ibu kurang ajar, Mas. Wow, gini, wow." Dengan emosi sama istri, cerita sama suaminya, curhat tentang kejengkelannya terhadap ibu yang lain. Kasihan kan? Dia menderita, kemudian dia mentransferkan penderitaannya kepada suaminya. Tapi cuma kalau dia mudah maafkan, ya sudahlah. Alhamdulillah, ya orang nggak ngerti. Ya udahlah. Ya gitu akhlaknya, sudahlah, enggak apa-apa. Semoga Allah maafkan dia. Semoga Allah. Ya seperti enak, hidup jadi tentram. Apalagi kalau dai sudah tidak mudah maafkan, sedikit-sedikit disinggung bikin konferensi pers. Pengen tahu, pengen bantah, pengen ini, pengen aduh ngapain ya. Nabi SAW dikata-katain macam-macam. Ya hidup memaafkan, Anda akan bahagia. Tenang. Orang maki-maki kita, ya sudahlah. Sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi sudah dicatat dia akan maki-maki saya. Terus kita introspeksi diri, ya mungkin saya punya kesalahan, dia mungkin saya memang kurang lurus, mungkin saya. Si Abdul Razak cerita, satu hari dia keluar masjid, terus ada orang datang kepada dia, orang Sudan waktu itu. Dia bilang, "Syekh, ente ada yang kritik ente dibilang begini. Syekh Fulan itu bilang ente begini. Syekh cerita sama saya bilang begini, ya akhi, terima kasih dia sudah tahu kesalahan saya ya. Kesalahan saya yang dia tidak tahu masih banyak. Kesalahan yang saya yang dia tidak tahu masih banyak. Tidak apa-apa, terima kasih." Itu orang, kata saya, langsung menangis ketika mendengar jawaban saya. Ya kesalahan kita masih banyak, aib kita masih banyak. Allah baru bongkar sedikit-sedikit orang, ya sudahlah, alhamdulillah. Masih banyak Allah tutup aib kita. Sudah kita maafkanlah, sudah mau diapain, maafkan. Itu dosa-dosa kita, dengan dia zalimi kita, mengurangi dosa-dosa kita, maafkan. Tidur tentram, bisa bercengkrama, bercanda dengan istri, anak-anak. Kita tidak bawa dalam hati, coba kalau kita jengkel, susah. Makanya di antara hal yang buat kita bahagia, kita nggak usah dengar orang omongan terhadap kita. Kalau ada kritikan membangun, kita ambil kritikannya. Ya, saya betapa sering saya cerita, orang kirim saya, "Ustaz, ada yang bilang Ustaz begini, kirim." Saya tidak nonton, saya langsung delete. Saya bilang syukran, saya delete. Ada yang kirim link, saya bilang syukran, saya delete. Apa yang saya ikuti seperti itu? Saya tidak butuh. Saya tidak akan, kalau mereka ridho sama saya, kemudian apakah saya menjadi tinggi di hadapan Allah? Tidak. Kalau saya baik, kemudian mereka caci maki saya, apakah saya rendah di hadapan Allah? Jawaban juga tidak. Yang benar bagaimana kita dengan Allah. Mau orang satu dunia puji kita, ternyata kita jelek di hadapan Allah, kita akan tetap jelek. Pujian mereka tidak akan mengangkat diri kita. Ya sudah, kalau gitu ada masalah, kita maafkan aja. Maafkan aja. Mengharap dia cinta sama kita, sayang sama kita, ya, itu urusan Allah. Tapi masih dua lagi. Yang berikutnya, agar kita mudah bahagia adalah membantu orang lain. Latih diri kita untuk membantu orang lain. Kaidah mengatakan al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Jika engkau suka memberi kebahagiaan kepada orang lain, maka engkau akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bagi masyarakat. Wa ahabul a'mali ila Allah, dan amalan paling dicintai oleh Allah surun tudkhilu ala qalbil muslim. Yaitu rasa kebahagiaan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Makanya orang yang paling berusaha memberi kebahagiaan kepada orang lain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia orang yang paling bahagia. Ya. Syekh Sa'di mengatakan dua pondasi kebahagiaan, pertama ikhlas, kedua as-sa'yu, berusaha untuk ala naf'in nas, berbuat manfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang mengeluh tentang
yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In arata talyina qalbi," kalau kau ingin hatimu lunak, wamsah ala wa atmil miskin wamsah ala ra'sil yatim. Hendaknya kau beri makan kepada fakir miskin dan usapkanlah tanganmu kepada kepala anak yatim. Rasulullah suruh berbuat kebaikan. Dan ada sebagian orang kalau sudah berbuat kebaikan kecanduan, sering sana kesini, kesana kemari beri bantuan, dia ikhlas kepada Allah dan dia tahu ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada dia yang mungkin dia tidak bisa ungkapkan, tapi dia bahagia banget. Ya, saya sering cerita bagaimana guru saya ya sudah meninggal rahimahullah, Syekh Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Itu orang luar biasa ya. Saya belum pernah lihat orang seperti dia, artinya dalam kehidupan saya mungkin masih banyak orang hebat daripada dia, tapi yang saya lihat dalam kehidupan saya dia ini. Sejak saya kenal dia, orangnya luar biasa membantu orang lain. Ada bencana dimanapun dia paling depan ke sana. Berusaha ngajak orang-orang untuk sukarelawan banyak perkara sampai ke luar negeri dia sukarelawan terus. Luar biasa. Ada kebahagiaan yang dirasakan. Di antaranya saya masih ingat ketika saya menikah. Subhanallah, saya menikah waktu saya tidak punya modal ya. Uang saya cuma 70.000. Sementara saya membeli mahar enggak punya uang. Akhirnya saya ngutang sama seorang ustadz 70.000. Jadi lengkaplah mahar saya 140.000. 140.000 tahun 2001 beli apa ya? Saya belikan buku. Kalau belikan emas mungkin enggak cukup ya. Dapat 1 gram, 2 gram, entah dapat berapa gram. Akhirnya saya belikan buku. 140.000 saya belikan buku agak kelihatan tebal untuk saya hadirkan maharnya di atas meja dilihat oleh banyak orang. Saya enggak punya duit. Subhanallah, terus setelah nikah gimana? Malam pertama mau kemana? Saya enggak punya duit untuk, jangankan untuk sewa hotel, untuk mahar saya enggak punya duit. Guru saya ini, dia bilang, Firanda, sudah, nanti kau malam pertama di rumah saya. Terus Ustadz bagaimana? Jangan khawatir. Dia sama istrinya ninggalkan rumah. Dia entah ke pondok, istrinya entah ke pondok perempuan. Seminggu kalau nggak salah. Itu tidak pernah saya lupakan. Ini orang baik banget. Bagaimana seorang guru berkorban untuk muridnya sampai dia meninggalkan rumahnya agar rumahnya dijadikan sebagai tempat malam pertama. Ya, rahimahullah sudah meninggal dunia. Maksud saya, ini sosok yang saya lihat subhanallah bagaimana waktunya ya. Sampai saya waktu dia meninggal dunia, saya ketemu dengan kawannya. Kebetulan malam itu tidur sama dia. Dia bilang, ya Firanda, itu ustadz saya tidak tahu. Sampai malam saya terbangun jam 2, saya lihat dia sholat malam. Besok paginya dia meninggal. La ilaha illallah ya. Jadi seorang kalau ingin bahagia, pikir orang. Tapi jangan pencitraan. Kalau pencitraan kita sengsara. Kita cari, kalau kita punya duit, alhamdulillah kita berikan kepada anak yatim, berikan kepada pondok untuk dakwah, untuk janda-janda yang kesulitan, ya jangan janda muda aja, janda tua juga, kita semuanya kita kasih ya. Kalau kita nggak punya duit, kita koordinasi, ya. Insya Allah Allah berikan kita kebahagiaan. Ya, sekarang masya Allah kawan-kawan luar biasa membantu musibah-musibah di sana sini. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebahagiaan kepada mereka, sebagaimana mereka memberi kebahagiaan kepada saudara-saudara mereka. Yang terakhir, kalau ingin bahagia qanaah, ya selalu merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan lihat di atas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanzuru ila man fawqakum walakin inzuru ila man asfala minkum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Ya. Kalau kalian lihat ke bawah, niscaya kalian akan mudah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Kalau kita urusan dunia lihat ke atas tidak akan pernah habis. Di atas langit masih ada langit, di atas orang kaya masih ada orang kaya. Ya. Tidak akan pernah bahagia. Makanya orang yang sengsara adalah orang miskin yang bergaul sama orang kaya. Dia lihat kekayaan melulu, dia tidak punya. Terutama ibu-ibu yang miskin, gaulnya suka orang kaya melulu. Kasihan. HP-nya jelek, lihat ibu sana HP-nya bagus, tasnya murahan, di sana tasnya tas Hermes. Kasihan, dia akhirnya menderita ya. Makanya seorang harus lihat ke bawah. Lihat ke atas tidak pernah bahagia. Saya pernah umrah sama seorang polisi, dia bilang, Ustaz, aduh kemarin istri saya main ke rumah temannya ternyata baru beli kulkas baru, langsung dia, padahal kita punya kulkas. Ayah kita harus beli kulkas. Ya, alhamdulillah baru kulkas. Coba kalau lihat mobil baru, lihat rumah baru repot. Mau lihat kulkas ya sudah. Tapi maksudnya orang tidak akan pernah berhenti kalau melihat ke atas, tidak akan pernah puas. Ya, lihatlah ke bawah, Anda akan bahagia. Kalau Anda lihat ke atas, Anda tidak akan pernah bahagia. Ya. Ya, makanya ibu-ibu tuh oke lah kalau punya duit ya mungkin ya, tapi kalau nggak punya duit jangan suka lihat medsos, lihat tas melulu, lihat sini, kasihan, nggak usah lah. Nikmati hidup yang ada ya. Kebahagiaan tidak harus Anda punya duit banyak ya. Ciptakan kebahagiaan, minta kepada Allah sumber kebahagiaan.
Jadi karena kalau lihat ke atas tidak akan pernah selesai. Kata Nabi SAW, lau kana li ibni Adam wadiyani min dhahab labtagu thalithan. Wala yamla'u jawfa ila turab. Kata Nabi SAW, jika seorang anak Adam punya 2 lembah emas, dia akan cari lembah yang ketiga. Dan tidak akan pernah selesai sampai mulut dimasukkan ke mulutnya. Kalau sudah mati baru selesai. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Kalian senantiasa lomba-lomba bangga-banggaan dalam harta yang banyak. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian mampir di kuburan selesai. Tidak lagi berlomba-lombaan. Maka lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Demikian saja kajian yang saya sampaikan kepada Ibu Dona juga Bang Tito. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kalau yang bertanya, saya persilahkan lewat chat atau langsung. Falyatafadhal. Silakan. Masya Allah Ustaz, jazakallah khairan. Untuk kita buka sesi tanya jawab, maka ada di chat belum ada. Mungkin Ibu Dona mau tanya. Boleh saya bertanya kepada Pak Ustadz Firanda? Hari ini kajiannya Masya Allah, Pak Ustadz sangat menyentuh dengan kehidupan sebetulnya sih. Kalau mau jujur kehidupan banyak hari-hari ya Pak Ustadz ya, karena medsos itu sekarang bagian dari hidup kita semua sebetulnya. Dan kebutuhan primer, jadi kebutuhan primer. Silakan. Menahan godaan itu susah, menahan godaan medsos itu sangat sulit Pak Ustadz. Apalagi kalau melihat kan itu foto-foto, wah yang eksis apa segala macam. Tapi alangkah betul sekali Pak Ustadz, memang kita harus mengurangi itu karena bisa membuat rooming kebahagiaan kita. Nah, saya ingin bertanya, berkaitan dengan kebahagiaan yang kita harus bangun, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang selain sholat 5 waktu yang memang itu sebagai keharusan kita, zikir. Nah kadang-kadang kita kan terburu-buru ya Pak Ustadz untuk hari-hari, apa yang kita bisa kita lakukan selain kita lupa, kalau zikir kita juga lupa, sholat oke lah 5 waktu insya Allah, tapi apa yang kita bisa lakukan hari-hari karena kesibukan kita, kepadatan waktu kita yang hari-hari ini, agar hubungan kita tidak renggang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Iya, makasih Bu Dona ya. Saya rasa tips yang penting bagi kita ada tanda kita karena Allah, harus selalu karena Allah. Contoh ya, saya lagi nggak ada kegiatan, saya telepon ibu deh. Telepon ibu karena Allah. Itu kita pahala mengalir. Tapi kita pasang dulu, saya mau nelpon ibu karena perintah Allah. Jadi saya ingin nyambung silaturahmi. Ya, saya nelpon kakak, nelpon adik, saya telepon teman. Kadang saya telepon, ini ada saya bukan cerita kebaikan saya. Maksudnya kadang saya telepon teman-teman lama-lama saya. Mungkin dia senang, saya ingin mendengar, saya ingin menyenangkan dia. Oh Ustaz sombong sekali nggak pernah telepon. Oh ya, mimpi apa saya semalam? Saya ingin berikan gitu. Saya ingin menyenangkan doang. Ya pulsa saya banyak, alhamdulillah cuma modal sedikit, tapi mereka bahagia. Mudah-mudahan saya diberi kebahagiaan. Jadi kalau kita lagi senggang, kita mungkin capek berzikir. Namanya orang kita bukan seperti malaikat yang berzikir kuat terus. Baca Quran juga lagi malas. Ya udah, kita pahala dari sisi lain. Sisi lain kita telepon suami kek, telepon kakak kek, telepon adik, tapi pasang niat dulu. Saya niatnya karena Allah. Atau telepon kawan-kawan ya untuk memberi kebahagiaan. Gimana kabarnya? Tapi kalau tidak kita karena Allah, itu hanya perkara biasa. Tapi ketika sebelum kita telepon kita niatkan karena Allah, insya Allah pahala mengalir dan ada kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu mungkin sebagian tips Bu Dona yang mungkin bisa saya sampaikan sehingga bisa. Iya, Pak Ustadz, berarti kalau saya boleh simpulkan karena Allah sebelum kita beraktivitas harus karena Allah. Sehingga semuanya karena Allah ada pahalanya. Allah alam bisawab. Oh, baik. Jadi apapun saya melangkah, melakukan perbuatan selalu dia niatkan dalam hati kita pertama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar aja insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Oh, baik Pak Ustadz. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz di chat. Silahkan Habib Tito untuk menyampaikan kepada Pak Ustadz Firanda. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, Ustadz, ada dari chat di luar topik. Bagaimana dengan pengobatan ruqyah? Mungkin maksudnya pengobatan ruqyah itu dibolehkan atau tidak gitu kali Ustadz. Ini sepertinya boleh, tapi mungkin perlu pembahasan khusus nanti di sini kali ya. Iya. Kalau Bu Dona. Boleh, silakan nanti saya buat session. Ini biar lebih
lebih luas tentang masalah ini, tentang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apalagi baru ada persatuan perdukunan baru diresmikan kan. Iya. Hati-hati, jangan Waduh, sampai kita terjebak. Ya, serius? Persatuan Perdukunan? ya, ya Astagfirullahaladzim. ada Mungkin kita kalau kemarin. Ya. ini teman saya yang menyampaikan mengenai keruqyah, mungkin sedikit saja, mungkin saya bisa menyampaikan sedikit. Mungkin kadang-kadang badan kita itu merasa tidak enak, Pak Ustadz, atau ada halangan atau apa. Mungkin itu mungkin teman saya menanyakan, itu kan kalau halangan pasti menghalangi kebahagiaan kita aktivitas hari-hari. Nah, ini ada hubungannya dengan pertanyaan bagaimana dengan ngeruqyah itu. Mungkin hanya sedikit saja Pak Ustadz. Sebenarnya begini, ruqyah itu kan kita berobat dengan Al-Quran. Allah telah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Kemudian juga Allah berfirman, wa shifaa'u lima fis sudur, dan Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati. Sebenarnya Al-Quran itu dia adalah obat bagi penyakit hati, penyakit fisik. Dua-duanya. Jadi orang bisa berobat, kita berusaha dua-duanya. Kalau misalnya kita sakit ya, saya sakit ya, saya beli obat ke apotek saya beli, tapi saya juga meruqyah. Jadi saya lakukan dua-duanya. Kita nggak tahu mana yang lebih kuat dalam menyembuhkan penyakit kita. Bisa jadi dengan ruqyah, bisa jadi dengan obat. Tapi dua-duanya kita boleh lakukan ya. Tetapi maksud saya tidak juga setiap kita ada sesuatu lagi sakit kita bilang jangan-jangan saya disantet, jangan-jangan. Kita biasa-biasa aja. Kita ruqyah tidak mesti harus disantet baru kita ngeruqyah diri. Enggak. Jadi Rasulullah juga meruqyah, Rasulullah diruqyah istrinya, dia juga diruqyah oleh istrinya, tidak harus kena santet dulu baru kita meruqyah. Cuma semakin kuat kita butuh ruqyah ketika kita tahu ada yang ganggu kita. Kita dengan mengirim santet, dengan mengirim apa kayak itu semakin kuat. Atau semakin ada orang mengancam kita, maka kita butuh membentengin diri kita dengan banyak ruqyah. Tapi dalam kondisi sehari-hari, kalau kita lagi badan nggak enak ya kita periksa secara kedokteran oke, dan tidak ada salahnya kita sambil baca Quran diingatkan kita untuk berobat. Itu tidak jadi masalah ya. Allah alam bisawab. Insyaallah nanti ada bahasan khusus kita bahas tentang masalah itu. Baik Pak Ustadz, berarti sementara saya simpulkan kepada teman saya Ibu Ifada, jadi dibiasakan untuk mengaji setiap hari untuk mengeruqyah sementara begitu Pak Ustadz ya? Kira-kira ya, diniatkan. Jadi kita kadang baca Quran itu niatnya bisa banyak. Baca Quran itu bisa niatkan untuk dapat pahala, setiap huruf ada pahalanya. Bisa niatkan untuk mendapatkan kebahagiaan, dan boleh kita niatkan sekaligus untuk menyembuhkan penyakit kita, boleh. Dan banyak orang sembuh dengan Al-Quran, banyak ya. Dengan rutin dia baca terus sebulan 2 bulan sembuh penyakitnya. Jadi kita boleh memasang banyak niat ketika sedang baca Al-Quran. Itu maksud saya. Baik Pak Ustadz. Baik, ini ada pertanyaan terakhir. Silahkan Habib Tito sebelum kita mengakhiri kajian hari ini. Ya. Ada pertanyaan dari jamaah, Ustadz, gimana cara bahagia di tengah bencana dan musibah seperti pandemi seperti ini saat ini? Jadi mungkin di sini menanyakan bagaimana kita sudah di posisi yang paling bawah pandemi, terus bagaimana untuk berbahagia gitu, Ustadz? Dari Ibu Mia Syarif ini, Ibu Mia Syarif, Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Jadi kalau jadi kembali kepada iman ya. Kita lihat bahwasanya kita tahu itu adalah konsekuensi kehidupan, ujian dan cobaan. Apalagi orang yang beriman. Orang yang beriman pasti diuji. Makanya Allah mengatakan Alif Lam Mim ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengucapkan kami beriman dan tidak diuji? Pasti diuji. Ya. Jadi ini konsekuensi kehidupan. Semua orang, pertama kita tahu ini Allah pasti menguji kita. Siapapun kita pasti diuji. Dan di balik ujian tersebut, kalau kita sabar, maka akan tambah pahala, mengurangi dosa-dosa. Ya kita lihat sisi positifnya. Kalau kita diuji itu ya, diuji dosa-dosa kita gugur. Yang penting kita ikhlas dengan ujian tersebut. Kemudian pahala kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita ingat kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud. Manusia itu suka berkeluh kesah. Kata Hasan al-Basri, yadhkurul ni'am wa yadhkurul masaib wa yansa ni'am. Yang dia ingat selalu musibah-musibah, dia tidak ingat dengan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan. Makanya ketika Nabi Ayub diuji dengan penyakit selama 7 tahun, yang penyakit rusak, kemudian keluar ulat di badannya, istrinya sempat bilang, "Ya Ayub, sampai kapan kita begini?" Kata Nabi Ayub pada istrinya, "Wah istriku, tidak kau lupa bahwasanya kita 80 tahun diberi kenikmatan oleh Allah. Kau tidak adil kepada Allah. Kita sudah 80 tahun selama ini nikmat melulu. Baru kita dikasih ujian 7 tahun, sakit saya 7 tahun. Kau tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala." Maksud saya kita renungkan juga, Allah selama ini berikan kita kenikmatan yang banyak. Kita diuji sekarang.
Pandemi memang ujian bagi semua lini semuanya diuji. Mau tingkat jangankan Indonesia, negara adidaya pun diuji. Ya. Jangankan rakyat jelata, presiden juga pusing. Bukan cuma kita yang pusing, presiden juga pusing. Oleh karenanya kita tinggal bagaimana kita mikirkan sisi positifnya. Kita bilang alhamdulillah namanya ujian. Dengan ujian ini saya bisa kembali kepada Allah. Dengan ujian ini saya tidak jadi sombong, saya tidak jadi angkuh. Seandainya tidak diuji mungkin saya akan merasa angkuh terus. Dengan ujian ini saya makin dekat kepada Allah. Kita mungkin menangis, mengeluhkan kekurangan kita kepada Allah, ketidakmampuan kita. Betapa banyak orang baru dekat dengan Allah ketika dikasih musibah. Ya, betapa banyak orang demikian. Jadi maksud saya di dalam musibah tersebut kita pikirkan yang positif-positif, maka akan datang kebahagiaan bagi kita ya. Jangan lupa baca Quran, dekat kepada Allah, insyaallah taala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, rekan-rekan, Bu Dona, demikian juga Bang Tito dan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sampai berjumpa kembali bulan depan. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik.